Udah, Bu, udah. Udah. Zia udah hadir. Teleponnya Zia lah. Katanya Zia buka tadi. Ya Bu, sudah Bu. Oke. Tadi saya nanya ya dulu, sudah. Bisa ya? Agak-agak Bisa, 20 menit Bu. lagi lah atau 15 menit lagi. Oh, Bisa ya pakai boleh, baju boleh. dulu dandan dulu. Bisa. Oke, kita mulai ya. Silakan Zia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. hari ini kita ada meeting tentang teknologi ramah lingkungan sama Bu Tin. Ya, kepada Bu Tin saya persilakan. Oke, terima kasih Zia. Alhamdulillah ya anak-anak ya, hari ini kita bisa bertemu walaupun dengan banyak keterbatasan dan banyak kekurangan. Yang penting Allah memberi kita kemudahan, memberi kita kesempatan untuk bisa bertemu di hari ini. Sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Dan seperti biasa, supaya kegiatan kita ini berkah, kita mulai dengan bismillah dan kita baca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Langsung Ibu pimpin saja ya, mari kita berdoa atau kita baca bismillah aja, semoga berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, ini Ibu sudah kirim link absensi di kolom chat. Jadi anak-anak silakan isi sebagai tanda kehadiran ya. Jadi silakan isi. Nanti kalau ternyata anak-anak ada urusan atau keperluan, silakan saja Ibu maklum ya. Nah, sebelum kita belajar, kita buat dulu kesepakatan kelas. Kalau anak 98 udah tahu mungkin ya kesepakatan kelas ya. Apa-apa saja yang kira-kira kita lakukan di sini yang boleh kita lakukan, apa-apa yang tidak boleh kita lakukan. Kita mau cepat atau mau lambat? Kalau mau cepat langsung disebut saja. Satu, apa kira-kira yang boleh dan tidak boleh di sini? Merusuh, Bu, nggak boleh. Oh, tidak boleh merusuh. Oke, Ibu catat, tidak boleh merusuh. Berkata-kata kasar. Ngomong kasar. Enggak boleh ngomongin nama orang, Bu. Nama Bapak, Bu. Kalian ini memang lah ya. Bu, nama Bu. Pisan, Bu, kalian, Bu. Sedang menerangkan. Ikan rusuh tuh Bu, ikan ada tuh Bu. Jangan ada, Bu. Pisan, Bu, pisan. Jangan sebut nama orang, woy. Astaga. Ikan Bu, Pisan. ikan Bu, ikan Bu, Pisan, Bu. ikan Bu, ikan Bu. Satu. Ya Allah. Tidak boleh Ngerusuh, Bu, pakai nama saya dia, Bu. Orang ngerusuh pakai nama Ihsan, Bu. Ikan Bu, jangan saya Bu. Oke, ini kan tadi Bu bilang kita rekam ya. Oke. Ngerusuh Jadi, pakai nama Ihsan dia, Bu. tidak boleh merusuh ya. Bohong ya Bu, Ini bohong Bu. boleh nggak seperti ini ngomong rame-rame gini? Kalua Bu, kalua. Nggak boleh ngomong kasar, Bu. Oke, tidak boleh merusuh dan kawan-kawannya lah itu dan sejenisnya ya. Yang kedua, ngomong rame-rame gini tibal-tibal balik tas siapa yang mau didengar boleh nggak? Nggak boleh. Jadi apa nih peraturan keduanya? Selain tidak boleh merusuh kalau ngomong, Enggak boleh nyebut nama teman, Bu. Enggak boleh nyebut nama teman. ya sudah boleh, udah masuk semua nih. Mama, San, mama, mama, San, woi. Ngomong gantian. Kalau disuruh admin ya, kalau disuruh sama Zia ya, Zia kan sebagai host ya. Jadi ngomong boleh kalau disuruh host atau kalau ibu yang nyuruh. Nggak boleh ngomong rame. kasar, Apalagi Bu. kalau mau pergi bagaimana? Ayo biar Setuju Bu, setuju. Nomor 3 apa? Setuju, Bu. Setuju. Kalau pergi izin ya. Oke, Bu. Ya. Oke. Kalau ibu ngomong atau yang lain ngomong, mic-nya dimatiin ya biar nggak ganggu ya. Dono sebenarnya. Minang, Bu. Hah? Nggak boleh bahasa Minang, Bu. Bahasa Indonesia. Betul. Gunakan Nggak bahasa bisa bahasa Minang. Dono gitu. Bisa seminang doang. EYD ya. Kalau sekarang apa istilahnya? EYD Udah itu boleh menggunakan bahasa yang Belanda, bisa Bu. gunakan. Lah, Nah ini ya. Nanti yang lain dibolehkan. Kuli diam.
Oke, ini direkam ya, yang mada-mada sesuai konsekuensinya terima ya. Ya, Bu. Oke. Ikram sakau dong. Nah, Oh. kan mulai. Makrus. Oke, kita mulai belajar aja. Anak-anak, tadi kan Ibu bilang ada Bapak Zia ini. Bapak Zia itu adalah doktor bidang energi ya Zia ya. Yang Ya, Bu, kuliahnya yang itu kita di bangga. Belanda. Nah, kalau kalian belajar sama Ibu terus kan bosan mungkin. Mumpung ada ahlinya, kita pakai di ahlinya nih. Ya anak ya. Nah, materi kita hari ini itu kita akan belajar tentang teknologi ramah lingkungan. Anak-anak ada baca buku kan? Nah, materi pembelajaran kita kemarin kan sudah Ibu sharing tuh, udah Ibu share ke grup WhatsApp kita. Ntar ada mic yang hidup agak ribut ini siapa ya? Tolong matikan mic-nya anak. Siapa ya ini mic-nya hidup? Terus digoyang. Tolong matikan mic-nya dulu biar nggak berisik. Oke, jadi Ibu aja yang ngomong. Kemarin bahan pembelajarannya sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp kita. Ya, ada yang dari kalian boleh lihat dari buku paket, kalian boleh lihat dari LKS, anak-anak juga Ibu berikan beberapa PTT yang dibaca itu ya. Ada juga Ibu kasih link YouTube ya kan? Nah, jadi anak-anak sekarang hadir tidak dalam keadaan kosong karena anak-anak sudah baca dan Ibu kan memberikan juga beberapa materi, kalian boleh pilih sendiri apa yang kalian suka. Siapa yang sudah mau membaca yang Ibu kirimkan? Ada yang belum? Sudah? Saya lewat Google, Bu. Lewat Google. Aduh, kalian tuh lebih kreatif. Ya, udah nonton Ibu rasa. Karena dari tugas yang sudah kalian kirim, itu kan kelihatan. Anak-anak sudah membaca materi atau belum, itu sudah kelihatan. Ya, nah antara lain ada artikelnya ini ya kemarin Ibu bagikan ya, yang tentang, ada yang baca itu. Ada yang fosil-fosil segala macam ya. Coba Ibu share screen ya. Tempo yang YouTube yang mana kemarin ya? Ini lupa Ibu hidupkan. Pokoknya kemarin Ibu udah beri ya anak-anak, ada beberapa materi, kalian silahkan pilih sendiri apa yang kalian suka. Kalian sudah nonton juga. Nah, sekarang siapa yang berani nih menceritakan apa yang sudah ditontonnya kemarin? Atau ini, kan udah nonton ada teknologi seperti ini, ada teknologi seperti ini. Kemarin juga ada disajikan gambar ya, ada gambar kereta api listrik ya. Siapa yang pernah lihat kereta api listrik? MRT, siapa yang pernah pakai MRT? Sama kopeng. Tahunya kalian kopling Belum aja. pernah, Bu. Belum pernah. Di Palembang Belum. ada loh itu, di Jakarta ada. Kamu di Belanda pakai MRT ya? Kayaknya sih ya, Bu. Itu loh yang kereta kalian anak-anak kalau Pekanbaru ini kasihan lah, enggak ada kereta api ya. Tapi kita tahu ya. Belum pernah lihat, Bu. Pernah lihat. Gambarnya Oh, Ibu kirim Belum pernah kemarin. lihat, Bu. Belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Oke, Ibu share screen ya. Ibu share screen sebentar. Kasihan belum pernah lihat. Dil pinjam dulu. Import. Halo guys. Zoom-nya dia. Oke, Dil kok kemana-mana. Dil, mana nih Dil? Oh, Dil, buka Zoom-nya Dil. Udah tampil layarnya nak belum? Terlok. Belum. Belum, saya masih lagi. Belum ada, Bu. Belum lagi, Bu. Isan udah ada Bu Isan. Dah? Apa nih jangan gitu. Udah ya. Ini loh Nak, yang namanya kereta api. Nampak udah muncul? Nah, ini kan. Ini kita kemarin juga sudah belajar kan tentang teknologi magnet. Ini kalau ini kereta api namanya Nak, walaupun Pekanbaru nggak ada kereta api ya, tapi tahulah dari TV ya. Nah, Ya, Bu. kereta api magnet ini kalau kereta api biasa anak-anak itu teknologinya
Kalau kereta api biasa, teknologinya itu menggunakan batu bara. Jadi kalau kereta apinya lewat, itu asapnya banyak. Asap ini namanya kandungannya nih, kandungan asap namanya emisi. Itu banyak emisinya. Kalau ini MRT ini dia itu menggunakan teknologi magnet. Kalian tahu kemarin kan ada ibu tunjukin tuh gambarnya tuh. Magnet itu kan kalau senama tolak menolak dia. Jadi relnya ini tidak ketemu dengan badan kereta apinya yang bawah itu. Jadi dia berjalannya tuh kayak melayang gitu. Kalau melayang dia kencang jadinya karena gesekannya kurang. Nah ini, nih kemarin udah buat tugas nih anak-anak. Nama alat transportasinya apa? Teknologi yang digunakannya apa? Coba yang atas nih, apa nama alat transportasinya nih? Bus. Bus. Bos. Oh ya. Kalau ini tadi apa? Bus oleng, Bu. Bus oleng. Ini kereta api Maaf listrik. belum buat. Nah, kalau menurut anak-anak, gambar 1 atau gambar 2 nih yang ramah lingkungan? Yang kedua, Bu. Dua. Yang satu tidak ramah lingkungan ya. Dua, Bu. Apa perbedaannya ini? Yang 2, Bu. Nah, oke. Kalau yang pertama sumber energinya apa? Kalau dua sumber Solar. Yang kedua listrik, Bu. listrik. Mantap. Oke, berarti kita udah tahu yang mana yang dari tadi yang ramah lingkungan atau yang tidak. Ini ada yang ngerjain nggak kemarin nih? Apa itu definisi teknologi ramah Belum, Bu. lingkungan? Belum, Bu. Nanti ini dikerjain ya anak-anak ya. Apa kan boleh pilih kalian ya. Kalau memilih ini, berarti dibuat definisi teknologi ramah lingkungan itu apa, karakteristiknya apa, contohnya apa, bukan contohnya apa. Kau coba deh nilai. Waduh, ini apa yang berusaha Jangan ini? ribut, jangan ribut. Tuh, siapa yang menegur temannya tadi tuh? Mantap kali tuh. Si Ana. Ilham, matikan dulu mic-nya. Zia, Papa udah siap Zia? Papa ngobrol aja, kasih motivasi boleh juga. Berapa menit lagi, Bu? Terserah Papa kapan siap. Motivasi aja boleh nanti. juga. Sekitar 5 menit lagi lah kayak, Bu. Oke, siap. Kita lanjut ya. Kita lanjut pelajaran kita. Jadi ini nggak direkayasa ya anak-anak ya. Tiba-tiba teringat Ibu sama Papa Zia. Ini nampak muka Zia ingat papanya. Oke ya, jadi Iya, Bu. teknologi ramah lingkungan ini nak suatu teknologi itu disebut ramah lingkungan atau tidak kalau dia memenuhi prinsip teknologi ramah lingkungan. Siapa yang tahu apa aja prinsipnya? Masih ingat? Kalau dulu kalian kelas 1 kan ada kita sekolah dulu kan pakai prinsip 3R ya di sekolah kita. Ada yang anak apa istilahnya dulu tuh, anak ekskul yang ngurus-ngurus sampah itu. Siapa yang ingat? Ini kalau ditanya semua, kalau merusut jago. Oke ya, ada dikenal 6R ya anak-anak ya. Ada reuse, apa tuh? Re itu artinya kembali, use itu menggunakan. Jadi reuse artinya apa? Kalau Makan kembali. Dipakai ulang, Bu. Reuse berarti menggunakan benda yang dapat dipakai kembali. Contohnya apa ya benda yang dapat dipakai kembali? Plastik, Bu. Celana, baju. Bu, Farhan mau join, Bu. Oh iya, oke. Tempat makan, Bu. Tempat makan, bekal makan. Oh, mantap. Jadi Contoh tahu. Tupperware. Tupperware ya. Tupperware itu adalah salah satu teknologi yang menggunakan prinsip ramah lingkungan yang reuse. Ayo, ada 5 lagi. Siapa yang bisa sebutkan? Kalau misalnya kita gunakan kembali benda tersebut, tapi sudah diproses dulu. Diproses, misalnya gini kan plastik banyak berserakan itu. Lalu plastiknya dikumpul-kumpulin, dijadikan benda lain yang lebih berguna. Itu namanya apa? Siapa yang tahu? Recycle. Ulang, Bu. Recycle. Iya, daur ulang ya bahasa Indonesia-nya. Oke, udah 2 berarti. Ada reuse, ada recycle. Nah, kalau misalnya ini kita menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan, misalnya daripada kita naik bis tadi, kita pilih naik kereta api listrik. Nah, itu istilahnya apa? Memilih menggunakan Bu, ngelek-ngelek, Bu. ngelek. Berarti kalau ngelek ini udah
banyak mati loh kamera padahal. Indra. Ayo, siapa yang tahu Maaf Bu, menggunakan melek-melek. teknologi yang lebih ramah lingkungan? Istilahnya apa? Boleh buka-buka anak-anak. Bu, Sepeda Bu. sepeda. ramah lingkungan. Contohnya kita Kertas, beli. Bu. Ya Isan? Apa kertas Isan? Sepeda Bu, sepeda. Sepeda. Siapa ya sepeda ya tadi ya? Sama. Nggak kelihatan di sini. Oke, sepeda betul sekali. Kalau seandainya kalian memilih menggunakan sepeda daripada menggunakan Honda, ya motor, itu berarti kalian telah menggunakan prinsip teknologi ramah lingkungan. Itu namanya refine, menggunakan bahan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Oke. Jos Pam Jos, guys. Siapa lah ini Terima justru. Masuk. Yang merusuh tadi masih ingat enggak peraturan nomor 1? Tidak boleh. Jangan ngerusuh. Itu ya, jangan merusuh. Oke. Oke, nanti kalau silakanlah anak-anak pelajari lagi ada 6 prinsip teknologi ramah lingkungan. Masa ibu yang jelasin semua itu enggak aktif kalian nama itu ya, enggak keren itu namanya. Semuanya diajarin. Oke, dari yang sudah kalian baca itu nak. Jelas Ya. Bu. Dari pembelajaran kita ini kan tujuan kita ya, kita itu belajar, lalu nanti kita lihat kalau kita menggunakan teknologi tidak ramah lingkungan, itu kira-kira apa yang kita rasakan, nak? Misalnya tadi ya kita pakai bis nih, ternyata bisnya itu mengeluarkan Udara tercemar Bu. Polusi, Bu. Udara tercemar. Polusi udara. Nah, yang punya kendaraan enak kan? Apalagi nih anak-anak sekolah ini. Lebih mudah Nah, buat bunyi. sakit, buat sakit banyak limbah. Nah, Libur sekolah, Bu. Anak. itu ya nak. Kegagalan fungsi paru Bu. Fungsi paru. Jadi orang yang enak gitu ya, orang lain yang enak, tapi orang lain menderita gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, berarti kita tuh sudah menemukan sikap empati dari anak-anak sebut ini ya. Saling Paru menguntungkan. Bu, rusak Bu, polusi Bu, berarti kan kasihan. Orang lain menikmati positifnya, sedangkan orang lain itu menikmati negatifnya. Jadi kalau dapat jangan menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Ya anak-anak ya. Nah, Iya kemarin Bu. ini ada yang masuk lagi. Bu, itu ayahnya udah ready. Siapa udah ready? Ya boleh Zia, langsung ayahnya aja Zia. Ayah Zia silakan hadir, silakan. Jadi siapa nama ayah Zia di sini? Ayah Zia pakai akun Zia atau pakai akun sendiri? Itu sudah masuk, Bu. Hah? Sudah masuk. Yang celoteh energi bersih. Nama ayahnya siapa di sini ya? Celoteh energi bersih. Hurufnya apa awalannya? C, Bu. C. Oh, celoteh ya. Celoteh energi bersih. Oke. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kunaifi tampil di layar anak-anak belum ya? Sudah tampil di layar anak-anak belum? Halo, belum ya, belum Pak Kunaifi tampil. Oke Pak Kunaifi, anak-anak ibu kenalkan ya. Pak Kunaifi ini kebetulan adalah bapaknya orang tua Zia. Tolong mic-nya masih hidup, ini mic-nya siapa ya? Dimatiin ya nak, yang nggak perlu ya. Rido, tolong matikan mic-nya Rido. Mirip kulit. Pak Kunaifi ini adalah doktor ahli energi ya Pak ya. Gras ya Pak, baru lulus ya Pak. Baru Iya, betul. Ya. Kebetulan Pak Kunaifi ini dulu teman Ibu sama-sama kuliah di Jogja ya Pak ya. Alhamdulillah kita berjodoh di ruang ini. Jadi Pak Kunaifi, kebetulan saya ini kan ahlinya biologi nih Pak. Saya bukan ahli fisika ini ya. Jadi kebetulan ada ahlinya, rezeki kami berada di sini bersama Bapak. Tolonglah Bapak yang ngasihkan materi ke anak-anak ini. Tetapi kalau saya pribadi, saya ingin Bapak bisa mengasih motivasi, ngasih spirit sama anak-anak bahwa kita yang orang kampung ini juga bisa jadi ahli hebat, ahli internasional gitu Pak. Syukur-syukur di bidang teknologi ramah lingkungan, atau mungkin di bidang yang lain kan banyak nih Pak.
semoga anak terinspirasi lah, di samping dapat materi teknologi ramah lingkungan, yang simpel-simpel aja Pak, jangan yang kelas-kelas mahasiswa, yang kelas anak SMP aja. Mereka dapat ilmunya, dan yang paling penting mereka terinspirasi untuk jadi orang hebat seperti Pak Kunaifi ini. Silakan Pak Kunaifi. Oke, ya betul. Bentar ya Bu. Waktu saya berapa lama betul? Terserah Bapak dan terserah anak-anak. Halo? Terserah Bapak dan terserah anak-anak. Ya anak-anak boleh gitu ya anak-anak. Terserah Bapak dan terserah anak-anak. Silakan Pak. Oke. Ya pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya panggil anak-anak, bisa juga atau adik-adik lah ya, adik-adik semua. Jadi pertama terima kasih untuk Bu Tin yang sudah memberikan kesempatan ini. Jadi ini saya grogi juga nih karena berhadapan dengan berapa orang nih? Ada 62 orang siswa kelas 3 dan siswi ya di SMP 20. Dan ini pengalaman pertama saya di SMP. Biasanya saya ngajar juga, tapi tempatnya bersama orang-orang yang sudah lebih dewasa, itu di UIN. Jadi kalau adik-adik pernah ke arah Bangkinang, itu sebelah kanan sebelum pom bensin itu ada kampus namanya Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimia. Jadi saya bertugas di situ sebagai dosen di jurusan teknik elektro. Teknik elektro ini adalah di teknik elektro ini mahasiswa belajar tentang beberapa hal. Pertama mereka belajar tentang listrik, kemudian mereka belajar tentang telekomunikasi, misalkan ada tahu punya mungkin ya alat telekomunikasi seperti handphone, jadi mereka belajar tentang itu. Lalu mereka juga belajar tentang komputer, tentang peralatan komputer, lalu program atau software yang ada di dalam komputer. Dan mereka juga belajar tentang energi. Nah, saya mengajar di tempat itu. Saya mohon maaf karena mungkin ada suara. Kebetulan jam-jam segini di masjid di depan rumah ini ada belajar ngaji. Jadi mungkin suaranya agak bersaing dengan suara saya. Nah, jadi gimana ya? Jadi ada dua hal yang mau saya sampaikan sesuai tugas dari Ibu Tin ini. Ya seperti dikatakan Ibu Tin tadi, beliau ini adalah kakak kami lah ketika di Jogja. Jadi saya waktu itu kuliah di sebuah universitas tadi siang sudah saya aja mungkin. Jadi waktu saya kuliah di Jogja lama tahun 1995 yang lalu, Bu Tin bersama suaminya juga sekolah di sana. Jadi beliau berdua ini senior kami. Tapi seingat saya lebih sering bertemu dengan Bu Tin di Pekanbaru karena ketika saya baru datang ke Jogja, Bu Tin sudah di tahun-tahun terakhir waktu itu ke Jogja dan kemudian pulang ke beliau banyak menginspirasi saya, terutama keluarganya, dan suami Bu Tin juga menginspirasi saya terutama terkait dengan aktivitas masyarakat. Jadi ada dua hal yang saya dikasih tugas ini. Pertama, untuk memotivasi sekaligus untuk menceritakan sedikit tentang energi terbarukan. Tapi saya tidak akan pisahkan menjadi dua bagian. Ya, ini akan nyampur aja dengan cerita yang akan saya sampaikan. Jadi saya akan membahasnya melalui ya mungkin seperti cerita kisah hidup saya,
Kemudian nanti di dalam situ akan tergambar sedikit tentang energi terbarukan itu. Jadi begini, saya berasal dari kampung, dari Kabupaten Kuantan Sengingi, sama dengan Butin juga dan suaminya. Tapi saya yakin bahwa kampung saya itu lebih kampung daripada Butin lagi. Butin mungkin kampungnya di pinggir jalan, kalau saya enggak. Kampung saya itu dari pinggir jalan besar, itu masuk lagi ke jalan kecil. Waktu itu belum ada aspalnya, dan di pinggir sungai. Semua rumah di pinggir sungai itu rumah papan, jadi pakai tangga. Karena kalau tidak pakai tangga, kalau air banjir, air masuk. Kami waktu itu sekolah nggak pakai sepatu karena jalannya becek sekali. Kalau pakai sepatu nanti sepatunya kotor. Itu alasan pertama. Alasan kedua, sepatu itu mahal. Kalau sekarang sepatu murah, karena daripada beli sepatu lebih baik tidak pakai sepatu, sehingga kadang-kadang di sela-sela jari itu muncul kutu air, sehingga kaki saya itu waktu kecil itu begini. Karena kalau begini kan sakit, ada kutu air, jadi itu terpaksa. Nah, dari kampung, setamat saya SMP, saya SD di kampung di Kuantan Sengingi, kemudian SMP juga di Kuantan Sengingi. Tamat SMP saya langsung ke Pekanbaru. Di Pekanbaru saya sekolah di STM, dulu namanya STM, sekarang namanya SMK. Lokasinya di Jalan Mutiara, namanya sekarang SMK 2 Negeri Pekanbaru. Dulu namanya STM Negeri Pekanbaru. Saya 2 tahun di situ. Kemudian pada tahun ketiga saya pindah ke SMK yang ada di Rumbai. Masih SMK 2, masih SMK Pekanbaru namanya waktu itu. Tapi ada kelas jawabnya. Jadi jurusan saya itu adalah jurusan elektronika. Jadi jurusan elektronika semuanya pindah ke Rumbai. Jadi di jurusan elektronika itu kami belajar tentang elektronika, misalkan radio. Jadi bagaimana cara membuat radio, bagaimana cara membuat perangkat radio. Saya dulu punya sekarang mungkin adik-adik banyak yang nggak tahu. Dulu namanya Orari. Orari itu semacam handphone, tetapi kalau handphone sekarang ini jaraknya bisa kemana-mana sampai internasional. Tapi dulu jaraknya tergantung antenanya. Jadi di kampung saya pasang antena panjang 80 meter ke atas, kemudian saya sambungkan dengan kabel ke dalam kamar saya. Lalu dari situ saya bisa ngobrol dengan orang-orang sekitar kampung itu. Setelah tamat dari STM, saya tidak langsung kuliah karena tidak ada biaya. Waktu itu alasan saya masuk STM waktu itu adalah karena memang tidak ada rencana untuk kuliah. Karena kakak saya, abang saya itu kuliah, sehingga penghasilan orang tua semuanya habis untuk mereka. Jadi saya tidak merencanakan untuk kuliah. Akhirnya setelah tamat dari STM, saya menganggur. Tapi daripada menganggur, ngapain ya? Oh ya, kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung aja, mungkin dikasih tahu saya, atau kalau nggak mau pada saat saya mungkin bisa disimpan, dicatat dulu sampai selesai. Jadi setelah saya tidak menganggur, saya waktu itu menjadi stokar. Stokar itu kena oplet. Jadi dulu saya jadi kena oplet dari dua ya. Yang pertama dari Tamperang. Jadi di Tamperang itu di depan awal Bros di Jalan Sudirman itu dulu ada bioskop namanya lupa saya. Mungkin nggak tahu. Lupa saya. Nah di situ ada terminal oplet. Jadi dari situ saya jadi stokar oplet ke pasar pusat. Jadi kalau ada yang pernah oplet itu kan stokarnya bilang gini, pusat lalu pasar ini pasar. Kantor gubernur kata jadi saya tidak seperti itu untuk. Jadi atau begini, saya disarankan dia untuk pindah tempat karena katanya suaranya tidak terlalu.
Saya minta waktu 2 atau 3 menit ya mungkin. Boleh Pak, boleh. Oke anak-anak ya, sambil nunggu kemarin anak-anak kan ketika ibu masuk kelas, ibu kan guru-guru lain kan mendengar ini, ibu lebih cenderung tidak mengajarkan materi karena kita cuma setengah jam itu mau bisa ngomong apa materinya kan. Ibu kan cenderung di situ memberi kalian motivasi bahwa kita tuh belajar begini supaya begitu gitu. Ibu mengajarin kalian bagaimana teknik-teknik belajar. Ibu ngajarin kalian bagaimana menjadi anak yang belajar itu ada tujuannya gitu. Nah, kenapa ibu tampilkan Pak Kunaifi di sini? Di samping Pak Kunaifi ini adalah memang ahlinya, beliau adalah contoh sukses. Nah, kita kan tahu nih anak SMP 20 itu kan rata-rata memang istilahnya kita nih ragu nih, kita akan sukses apa tidak ya, karena kita kan rata-rata dari ekonomi yang menengah ke bawah. Ibu kalau baca profil kalian itu kadang ibu sedih lah. Ibu pun baru tahu ini kisah Bapak Zia ini seperti ini, karena ibu kira dia baik-baik saja gitu dari Jogja. Kami kan di Jogja itu nama mahasiswa lah, senang-senang aja kelihatannya ya, padahal hari ini makan besok enggak, itu kan kadang orang nggak tahu. Jadi kita kira baik-baik saja. Ibu beberapa kali juga bertemu Bapak Zia rasanya juga baik-baik saja gitu ya. Jadi tetapi kalau kita lihat orang itu sukses, itu kan kita lihat kalau ibaratnya gunung es, kita hanya lihat puncaknya saja. Atau kalau kita nengok itik berenang, kita hanya lihat itik itu anggun gitu. Kita tidak tahu bahwa di bawah permukaan air itu, kalau itik ada kaki yang bergerak terus, yang bekerja terus sehingga dia itu bisa maju. Kalau kita lihat gunung es, yang kita lihat kan hanya puncaknya saja. Bahwa puncaknya dia berhasil, dia sukses, dia jaya. Tapi kita tidak tahu bagaimana yang di bawah permukaan itu. Yang di bawah permukaan air itu lebih besar, lebih banyak, lebih bermassa kalau kita belajar fisika kan. Banyak hal-hal yang mendukung karir kita dan itu biasa susah. Gitu. Jadi kalau kalian hidup terbiasa susah, kalian harus bersyukur bahwa kalian itu punya semangat, punya attitude yang bagus untuk bisa jadi orang sukses. Karena kebanyakan orang yang dari awal itu cengeng, dari awal itu manja, dari awal banyak diberi kemudahan hidup, itu sudah besar itu letoy, itu nggak bertenaga dia. Kalau pelajaran fisikanya apa itu Pak ya? Nah, biar Pak Kunaifi yang menjelaskan lebih lanjut. Silakan Pak. Oke, BG. Bisa saya teruskan, Bu Tin? Lanjut Pak. Silakan Pak, dilanjut. Silakan dilanjut. Mudah-mudahan sekarang lebih jelas suaranya, karena saya di kamar dia sekarang. Jadi saya lanjutkan cerita tadi. Jadi saya sempat betul kata Bu Tin bahwa kadang-kadang yang terlihat hanya bagian yang enak-enaknya aja gitu ya, tapi sebenarnya ada perjuangan di balik itu sebelum kita mencapai sebuah kesuksesan. Saya teringat sebuah kata-kata bijak bahwa jika Anda mengharapkan sesuatu hal yang luar biasa, maka Anda jangan pernah melakukan dengan cara yang biasa. Jadi hanya upaya yang luar biasalah yang bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Melakukan upaya yang luar biasa itu sebenarnya tidak menyakitkan. Dia juga tidak sulit gitu. Karena begitu dia menjadi kebiasaan, justru kita akan menikmati. Anak saya sering bertanya, ayah kenapa kok membaca terus gitu? Karena bagi saya itu hiburan. Kalau saya tidak membaca, kalau saya tidak, dalam tanda kutip, kalau saya tidak belajar 5 atau 6 jam sehari, saya nggak enak perasaannya. Jadi karena itu sudah jadi kebiasaan. Jadi pagi-pagi bangun tidur biasanya saya buka buku atau buka laptop, karena sekarang buku ada di laptop. Jadi saya baca gitu. Yang saya baca tidak hanya sesuatu yang terkait dengan ilmu yang saya geluti. Saya baca novel seperti Laskar Pelangi, saya sudah tamatkan. Baru ini beberapa ada novel lagi Andrea Hirata yang berjudul Sirkus, saya sudah tamatkan. Saya sudah selesaikan buku-buku Harry Potter. Banyak novel yang sudah saya baca, cerpen dan segala macam. Tidak hanya di dalam buku, tapi buku-buku agama, buku-buku filsafat. Yang penting membaca, nggak usah pilih-pilih. Jadi saya teruskan. Akhirnya saya jadi naik oplet dari Pasar Pusat ke Tanggerang. Kemudian beberapa bulan kemudian saya berpindah profesi.
berpindah lokasi dari Pekanbaru ke Taluk. Saya jadi connect travel waktu itu. Dan itu saya jalani selama setahun. Nah, dalam waktu 1 tahun itu, salah satu kakak saya menikah. Dan artinya beban kuliahnya sudah tidak di keluarga, tidak orang tua saya lagi. Maka terbukalah kesempatan bagi saya untuk kuliah. Nah, saya punya abang ipar orang Jogja, dia menyarankan bagaimana kalau ke Jogja aja gitu. Lalu saya berangkat ke Jogja ketika itu, dan semuanya saya kerjakan sendiri, saya mendaftar sendiri, mencari universitas sendiri. Ketika saya waktu itu baru tamat STM, semuanya saya lakukan sendiri. Saya bawa duit dari kampung seadanya, cari kos sendiri, cari rumah sendiri. Dan ketika itu saya memilih untuk tinggal di sebuah kampung yang cukup jauh dari kampus. Jadi saya hidup bersama orang. Karena alasan saya apa? Alasan saya tinggal di kampung adalah karena saya harus bisa bahasa Jawa. Kalau saya tinggal di kota Jogja, mungkin saya akan ketemu dengan orang-orang yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Tapi kalau saya tinggal di kampung, pasti saya bahasa Jawa. Saya tinggal di situ 2 tahun, alhamdulillah saya bisa bahasa Jawa sampai sekarang. Tapi saya jadi orang kampung. Kampung itu justru lebih kampung dari kampung saya di Kuansing. Jadi ketika mereka memanen padi, saya ikut. Ketika mereka nanam padi, saya ikut. Sesuatu yang justru saya tidak pernah lakukan di kampung. Nama kampusnya di Jogja adalah STTNAS. STTNAS itu singkatan dari Sekolah Tinggi Teknologi Nasional. Jadi itu perguruan tinggi yang khusus membuka program teknik. Biasanya teknik ini, nggak tahu saya dulu, teknik itu biasanya jurusannya para lelaki. Jadi di kelas kami itu, begitu ada satu angkatan itu, kami itu hanya 1 orang perempuannya. Dan 1 orang perempuannya bukan berarti dia lemah, lengannya aja lebih besar daripada saya gitu. Dia justru kadang-kadang menjadi pelindung beberapa orang pria di dalam kelas itu. Sampai tahun kelima saya di sana, masih 1 orang itu aja yang putrinya. Yang lainnya laki-laki semua. Nah, selama saya di Jogja, saya mengalami banyak pengalaman, perubahan orientasi hidup, kemudian pengalaman-pengalaman baru. Saya berorganisasi di situ. Nah, satu hal yang ingin saya ceritakan juga adalah saya ini ketika kecil itu punya sebuah kelemahan yang parah. Saya waktu kecil saya orangnya parah. Saya penakut orangnya waktu kecil. Penakutnya itu sudah dalam tahap level dewa, kata anak-anak muda sekarang. Jadi begini, kalau saya dari pasar di kampung saya, lalu saya naik oplet ke kampung saya, ke rumah gitu maksudnya, itu saya tidak berani ngomong ke sopirnya, minggir gitu, atau kiri gitu, di depan rumah saya. Saya nggak berani ngomong itu. Yang saya lakukan adalah saya tunggu sampai ada orang berikutnya yang akan berhenti, lalu saya turun bersama dia. Kalau dia berhenti 1 kilo setelah 1 kilometer dari rumah saya, berarti ya udah saya turun di situ jalan kaki ke rumah saya 1 kilometer. Kalau 3 kilometer, saya akan jalan kaki ke rumah saya 3 kilometer. Padahal jarak dari pasar ke rumah saya itu juga sekitar 3 kilometer. Begitu saya penakutnya untuk bicara dengan orang. Ketika saya SMP, saya mulai berpikir bahwa ini penyakit. Rasa takut ini penyakit ini. Nah, lalu entah dari mana inspirasinya, dari salah seorang guru, saya dikasih tantangan, kalau begitu kamu harus lawan rasa takutnya. Caranya saya melawannya ketika itu adalah, saya mau ketika ditunjuk menjadi ketua pramuka di sekolah. Nah itu gemetaran tuh, ketika saya pertama kali harus pidato di depan kelas, itu saya gemetaran. Kalau saya udah gemetaran tuh, saya ngomong dengan cepat sekali dan kepala saya itu nggak bisa bergerak lagi. Kaku seperti besi gitu. Sampai saya sendiri tidak tahu apa yang katakan. Kalau orang bertanya apa yang kau bilang tadi, saya nggak tahu. Saya udah nggak ingat lagi karena perasaan saya itu sudah terpenuhi oleh rasa takut. Tetapi pada tahun berikutnya saya mencalonkan diri jadi ketua OSIS malah, karena saya sudah mulai melawan gitu, berhasil melawan. Nah, ketika saya kuliah di Jogja, saya menjadi ketua 3 organisasi. 2 organisasi itu saya sendiri yang mendirikan, dan 1 organisasi itu bukan saya yang mendirikan, tapi saya berkompetisi untuk jadi ketua. Akhirnya dan saya ketika itu kalau ada pertemuan, saya mewajibkan kepada diri saya harus bicara.
cara bicara adalah saya harus bertanya. Apapun risikonya saya harus bertanya. Itu yang saya lakukan. Rupanya itu lama-lama menjadi kebiasaan. Dan kalau udah menjadi kebiasaan, rasa takutnya mulai hilang. Sehingga sekarang, alhamdulillah, insya Allah sudah mulai berkurang. Nah, saya tamat kuliah itu 5 tahun karena terlalu aktif dalam organisasi. Setelah saya kuliah, kemudian saya pulang ke Pekanbaru, lalu mencari pekerjaan. Singkat kata, singkat cerita itu ada panjang cerita di situ. Akhirnya saya kemudian bekerja di UIN, sebagai dosen di UIN. Kemudian 2013, lalu 4 tahun saya kerja di UIN, 2017, saya berpikir saya harus sekolah. 2015 saya mulai mendaftar. Saya waktu itu ingin sekolah ke Australia. Mengapa ke Australia? Karena ketika saya masih kecil, saya sering mendengar siaran radio namanya Radio Australia Seksi Indonesia. Jadi saya pengen ke Australia. Tahun 2015 saya melamar beasiswa ke Australia. Tapi ternyata skor bahasa Inggris saya nggak cukup, sehingga ditolak. 2016 saya melamar lagi, masih dengan skor bahasa Inggris yang tidak cukup, saya ditolak lagi. 2017 saya upayakan bagaimana caranya supaya skor bahasa Inggris saya cukup. Akhirnya cukup makan ya, karena syarat itu TOEFL waktu itu 500, saya dapat 515, ya cukup makan lah gitu. Akhirnya saya diterima, alhamdulillah saya diterima. Nama beasiswanya adalah AUSAID. AUSAID ini didanai oleh pemerintah Australia. Lalu 2007 saya berangkat ke Australia. Di Australia bagian barat, nama kotanya adalah Perth. Perth itu di negara bagian Australia Barat. Australia itu beda dengan Indonesia, mereka sistemnya federal. Jadi setiap provinsi itu negara gitu. Jadi mereka terdiri dari negara-negara yang bentuk sebuah negara besar. Kami tinggal di Perth waktu itu di Australia Barat. Zia bergabung dengan saya setelah saya 6 bulan di situ. Dan Zia ikut TK waktu itu di sana. Sehingga akhirnya selama 2 tahun kami di Australia, Zia nggak bisa lagi bahasa Indonesia, dia bisanya bahasa Inggris. Karena dia sekolah di situ, dia berkomunikasi di rumah bahasa Inggris, di luar juga bahasa Inggris. Apa yang saya pelajari di Australia? Yang saya pelajari di Australia adalah energi terbarukan. Nah, ini yang akan saya ceritakan juga. Apa energi terbarukan? Jadi sebelum saya menceritakan itu apa energi terbarukan, saya ingin bercerita sedikit tentang energi. Jadi adik-adik semua sekarang berada di depan laptop. Laptop itu bisa menyala karena di dalamnya ada baterai. Atau karena dia disambungkan dengan colokan listrik. Listrik itu adalah salah satu jenis energi. Energi listrik inilah yang menggerakkan komponen-komponen di dalam laptop itu. Setelah ini mungkin adik-adik akan disuruh orang tuanya menyalakan pompa air di dapur misalkan. Pompa air tinggal dinyalakan saklarnya, maka pompanya menyala, lalu dia menghisap air dari tanah sampai ke atas. Gitu. Nah, mengapa pompa air itu bisa menghisap air? Karena ada sesuatu yang berputar di dalamnya. Nah, putaran itu dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu adalah hasil dari interaksi antara listrik dengan magnet. Itu energi juga. Nah, tapi energi ini ada banyak jenisnya. Jenis yang paling populer itu namanya energi fosil. Kalau kita bicara tentang fosil, kita teringat peninggalan makhluk-makhluk langka, makhluk masa lalu, dinosaurus seperti itu. Ya, itu tidak salah, itu betul juga. Energi fosil ini adalah energi yang berasal dari sesuatu yang berasal dari jutaan tahun yang lalu. Jadi ada 3 jenis energi fosil ini, 3 jenis. Nanti semoga bisa diingat. Apa yang 3 itu? Pertama adalah minyak bumi. Contoh minyak bumi adalah minyak yang adik-adik pakai di sepeda motornya atau di mobilnya. Itu minyak bumi gitu. Itu contoh energi fosil yang pertama. Energi fosil yang kedua adalah batu bara. Kalau adik-adik pergi ke Tenayan Raya, di situ ada pembangkit listrik yang besar sekali.
yang digerakkan dengan uap. Nah, uapnya itu dihasilkan dengan membakar batu bara. Batu bara itu adalah kayu-kayu di zaman purba dulu yang sudah mengeras, kemudian dia menjadi batu bara. Itu jenis energi fosil yang kedua. Jenis energi fosil yang ketiga adalah gas alam. Jadi mungkin di rumah adik-adik memasak menggunakan gas ya. Gas berasal dari gas alam. Di sini kemudian semua oleh karena itu saya selalu kepada kalau saya itu matikan karena untuk mendorong sampai nanti ada PPD. Kenapa saya kalau menunggu 15 menit atau setengah jam itu berapa yang saya habiskan? Mungkin saya sudah makan seperempat liter berapa tetes. Ya, itu proses jutaan tahun. Jadi kalau Anda pernah menonton film dinosaur, itu binatang-binatang berlemak yang sangat besar. Pada zaman dahulu mereka mati dalam waktu bersamaan. Nah, konon diakibatkan oleh jatuhnya asteroid dari angkasa. Mereka mati bersamaan, kemudian karena dia mati, lalu dia mengandung lemak, maka lemak itu kemudian terlepas dari badannya, masuk ke dalam tanah. Nah, karena dia berupa cairan, maka dia akan mengikuti tanah, dia akan mencari tempat yang rendah. Lama-lama kemudian, maka dia akan terkumpul di sebuah cekungan. Kalau ada cekungan seperti mangkok di dalam bawah itu, maka minyak-minyak yang berasal dari dinosaur, dari beberapa tempat itu akan ngumpul di situ. Jadi bisa dibayangkan berapa yang hilang di jalan. Kalau misalkan dinosaurusnya misalkan mati di India, tetapi minyaknya sampai ke Riau, karena di Riau ada banyak minyak, di tengah jalan itu banyak yang hilang. Akhirnya sampai ke Riau. Jadi ini proses yang panjang sekali. Lalu diambil, dipompa, kemudian disuling, di penyulingan minyak, kemudian baru bisa kita pakai. Jadi sangat sayang kalau kita membuang-buangnya. Dan energi fosil ini harus dihemat. Mengapa harus dihemat? Karena begitu dia diambil dari perut bumi itu, dia tidak bisa kembali lagi. Kalau dia diambil ya makin lama makin berkurang, makin lama makin berkurang. Baik dia minyak maupun batu bara maupun gas. Gitu. Oleh karena itu, mungkin adik-adik pernah mengalami kesulitan mendapatkan minyak, kesulitan mendapatkan gas. Itu adalah karena suplainya, karena yang jual itu tidak banyak. Mengapa yang jual tidak banyak? Karena memang sudah sangat sedikit. Kita harus membeli minyak dari Arab Saudi, dan terserah Arab Saudi mau jual dengan harga berapa kepada kita. Karena minyak kita sudah tidak cukup lagi. Oleh karena itu, saya menyarankan, misalkan adik-adik pergi ke pom bensin. Lalu di depannya ada sebuah sepeda motor, yang pakai sepeda motor itu badannya besar, gagah gitu ya. Ada bopeng di mukanya, pakai kacamata satu, misalkan satu yang hitam, rambutnya gondrong, tato di seluruh badan. Ya. Tapi dia tetap menyalakan sepeda motornya. Maka sebenarnya ditepuk punggungnya, bang. Begitu dia lihat, bilang, setiap tetes minyak yang abang bakar sekarang ini, berasal dari proses selama jutaan tahun. Itu baru dia bilang, cus, ditinjunya lah. Ya. Enggak, saya bercanda aja. Tapi intinya adalah kita harus berhemat energi. Karena 3 jenis energi fosil ini tidak bisa kembali ketika dihabiskan. Sementara apa? Sementara kebutuhan energi kita, kebutuhan minyak, kebutuhan batu bara, kebutuhan gas itu semakin lama semakin tinggi. Sementara dia di perut bumi semakin lama semakin sedikit. Makanya sekarang banyak negara-negara yang berkelahi, yang berperang untuk memperebutkan energi. Terutama di Timur Tengah, di Arab Saudi misalkan. Karena di sana itu banyak sekali cadangan energi. Itulah alasannya mengapa saya mengambil jurusan energi terbarukan waktu di Australia. Karena energi terbarukan itu berbeda dengan energi fosil. Bedanya apa? Bedanya, energi terbarukan ini, dia tidak habis dipakai. Itu yang pertama.
salah satu contoh energi terbarukan itu adalah energi dari matahari, cahaya matahari. Kalau kita membeli alat untuk mengubah matahari menjadi listrik, lalu kita letakkan di atas atap rumah kita bisa berlistrik dari matahari, bukan dari PLN lagi gitu. Atau sebagian dari PLN, sebagian dari matahari. Dan itu bisa, dan mataharinya kalau kita ubah menjadi listrik, matahari kan tidak habis. Besok mataharinya akan bersinar lagi. Makanya orang mengatakan seperti janji matahari gitu. Jadi kalau dia besok mau bersinar, dia akan bersinar. Gitu. Jadi dia tidak habis dipakai. Jenis yang kedua dari energi terbarukan itu adalah energi angin. Angin begitu juga. Kalau kita pasang kincir angin misalkan di depan rumah kita, kalau anginnya cukup kuat, lalu dia meniup kincir angin, lalu kincirnya berputar, menghasilkan listrik, anginnya kan tidak habis. Besok anginnya akan datang lagi, nanti malam anginnya akan datang lagi. Kemudian jenis lain dari energi terbarukan itu adalah biomasa. Biomasa itu adalah, ini ilmunya Butin ini, yaitu dari makhluk hidup. Baik dari hewan maupun dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kita bisa menghasilkan listrik dari biomasa. Contohnya, ada kebun kelapa sawit yang luas sekali. Kebun kelapa sawit itu, kebun kelapa sawit itu replanting. Replanting itu adalah ketika dia sudah dipanen selama 20-an tahun, lalu buahnya nggak ada lagi, maka pohonnya itu ditebang. Pohon yang ditebang ini bisa dibawa ke pabrik listrik, ke pembangkit listrik. Lalu dia dibakar di situ. Biasanya yang dibakar di situ adalah batu bara. Sekarang yang dibakar di situ adalah pohon sawit. Pohon sawit ini adalah biomasa. Biomasa itu bisa diubah menjadi energi. Dan dia tidak habis. Karena apa? Karena kita bisa tanam lagi gitu. Atau misalkan kita bisa menanam jarak pagar namanya. Jarak pagar di sebuah kebun. Jaraknya itu bisa jarak pagar itu bisa menghasilkan minyak. Minyak itu bisa digunakan di dalam pembangkit listrik tenaga diesel. Bahkan minyak itu bisa dipakai di mobil, di sepeda motor. Itu yang saya pelajari. Daripada kita mengambil energi dari dalam perut bumi kita, lebih baik kita mengambil energi yang tidak pernah habis. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa saya mengambil jurusan energi terbarukan itu adalah dunia kita ini makin panas. Saya yakin ya, adik-adik ketika belajar malam ini banyak yang mengeluh. Aduh, panasnya gitu. Tetapi kalau ada adik lahir 30-40 tahun yang lalu, pada malam-malam segini orang sudah berselimut. Di Pekanbaru, di kampung saya di Taluk, di kampung Ibu Tin juga. Orang-orang sudah berselimut. Pagi-pagi jam 4 itu, semua orang cari selimut. Tidak ada orang yang bisa tidur tanpa selimut waktu itu. Karena sangat dingin. Sekarang sebaliknya, tidak ada orang yang bisa tidur, atau minimal orang akan sulit tidur tanpa AC. Mengapa begitu? Karena dunia kita ini semakin panas. Mengapa dunia kita ini semakin panas? Penyebab utamanya adalah karena kita membakar bahan bakar fosil. Kita membakar bahan bakar fosil di mobil kita, di sepeda motor kita membakar gas di rumah kita, pembangkit listrik membakar batu bara di pusat pembangkit listrik. Itu semuanya menghasilkan gas ke udara. Nama gasnya itu adalah karbon dioksida. Belajar di fisika di IPA. Nama gasnya itu adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu ketika dia sampai ke atmosfer kita ini, dia akan menutupi cahaya matahari, akan menghalangi cahaya matahari. Jadi begitu ibarat kita pasang kaca di atas sana, mengelilingi bumi. Jadi begitu matahari itu masuk melewati kaca yang berbentuk gas itu, maka panasnya itu tidak bisa lagi kembali ke langit, tapi terperangkap dia, terkepung dia di antara permukaan bumi dengan atmosfer tadi. Makanya apa yang terjadi? Kita kepanasan. Tetapi dampak dari itu tidak hanya kita kepanasan, tapi banyak sekali dampaknya, dan diperkirakan sekitar 7 juta orang setiap tahun meninggal dunia karena itu. Karena berbagai macam dampak dari pemanasan itu. Nah, pemanasan itu disebut dengan pemanasan global, atau bahasa Inggrisnya global warming. Global warming itu kemudian menghasilkan perubahan iklim yang disebut dengan climate change, atau perubahan iklim. Jadi sekarang di beberapa negara, seperti kemarin, ketika kami di Belanda, itu kalau musim dingin, itu suhunya mencapai minus 15 derajat Celcius. Minus 15 derajat Celcius itu menghasilkan salju, tetapi juga tidak enak gitu. Kami keluar rumah itu pakai pakaian 5 atau 6 lapis, tidak bisa kalau tidak pakai sarung tangan. Sarung tangannya
sarung tangan khusus yang dibeli di sana. Kalau yang dibeli di Indonesia nggak mempan. Jadi kalau tidak pakai sarung tangan, itu tangan kita tuh nggak bisa digerakkan. Ketika digerakkan begini, itu sendi-sendinya jadi sakit. Jadi itu sangat menyiksa suhu yang sedingin itu. Semakin lama di Eropa, itu suhu di musim dingin itu semakin dingin. Sementara semakin suhu di musim panas itu semakin panas. Ketika musim panas, kami sudah terbiasa dengan suhu 40 derajat Celcius. Waktu kami di Australia itu sampai 45 derajat Celcius. Jam-jam segini kalau kita pegang dinding pada musim panas itu dindingnya tuh hangat. Itu tidak nyaman ya adik-adik semua. Dan itu penyebabnya adalah karena perubahan iklim kita. Mengapa itu terjadi? Karena kita terlalu banyak membakar bensin, membakar solar, membakar gas, membakar batu bara. Oleh karena itu kita harus membakar, kita tidak perlu membakar lagi untuk menghasilkan energi. Kita bisa menggunakan energi dari matahari, energi dari angin, energi dari tumbuh-tumbuhan, energi dari laut. Gelombang laut itu adalah energi terbarukan. Kalau adik-adik pergi ke pantai, adik akan melihat bagaimana ombak itu dari laut pergi ke pantai. Entah sudah berapa juta tahun dia melakukan itu. Nah itu bisa diambil energi kinetiknya, energi geraknya, lalu diubah menjadi listrik. Ada banyak cara untuk mengubah menjadi listrik, tetapi kita menunggu pemerintah kita untuk menjadikan ini sebagai sesuatu yang perlu dikembangkan. Nah itu yang belum terjadi. Nah itulah yang saya pelajari waktu di Australia. Setelah pulang dari Australia, saya kembali ke Pekanbaru. Kemudian saya beraktivitas di dalam bidang itu. Saya bekerja sama dengan Amerika, dengan negara-negara Eropa, membuat alat-alat untuk menghasilkan listrik dari energi terbarukan di beberapa daerah. Di kampung-kampung yang sangat jauh, yang untuk mencapai kampung itu juga perlu seharian. Memang hobi saya masuk kampung. Kemudian pada tahun 2016, saya dapat rezeki untuk melanjutkan sekolah lagi ke Belanda. Tadinya saya mau ke Denmark, mengambil bidangnya Butin, yaitu biomass, biologi, energi biomasa, energi biologi. Tapi kemudian ada suatu dan lain hal, komunikasi yang lambat dengan pihak Denmark, akhirnya saya pindah ke Belanda. Nah di Belanda saya belajar tentang energi matahari. Jadi memang itu spesialisasi saya, bagaimana membuat alat yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi listrik, tetapi dengan jumlah listrik yang lebih banyak. Kira-kira itulah yang bisa saya ceritakan adik-adik semua ya. Jadi intinya seorang dulunya anak ya, seorang anak itu ketika sekolah tidak pakai sepatu, yang jari kakinya itu mengembang begini karena di sela-sela jari kakinya itu banyak kutu air, ternyata berkesempatan untuk pergi ke dua benua yang berbeda untuk melanjutkan sekolah. Alhamdulillah dalam perjalanan hidup saya sudah mengunjungi hampir 20 negara. Dengan Zia aja saya sudah hampir 15 negara. Kami kalau belanja ketika di Belanda kami belanja ke Jerman. Karena di Jerman lebih murah. Ya kadang-kadang kalau ada waktu kami ke Prancis, ke Paris, kemudian ke Swiss, ke Luxembourg, ke Spanyol, ke mana-mana lagi, beberapa negara gitu ya. Selain itu ke benua lain. Tapi jadi intinya apa? Intinya kadang-kadang ketika saya kecil dulu, kadang-kadang saya berpikir saya ketika besar nanti akan jadi apa ya? Bahkan yang seperti yang saya katakan tadi, ketika saya mau masuk taman SMP, mau memilih sekolahnya, apakah saya mau masuk SMA atau masuk STM, akhirnya saya memilih STM, karena tidak ada rencana untuk kuliah. Saya tidak melihat ada masa depan yang cerah. Tetapi sebenarnya saya agak menyesali, mengapa saya dulu memilih STM. Karena kalau belakangan kita mau kuliah, menurut saya, bisa salah, bisa benar, menurut saya bagusnya memilih SMA. Tapi makanya saya ketika kuliah di Jogja itu saya betul-betul kesulitan. Jadi malah tidak ada rencana untuk kuliah. Tamat STM itu saya mau ke Batam mencari kerja itu. Dan saya memang pergi ke Batam, cuman tidak ada perusahaan yang mau menerima saya ketika itu. Ada 10 lamaran yang saya kirim, tidak ada satupun yang membalas lamaran saya. Tetapi satu hal yang saya lakukan itu, saya nggak tahu, ini untuk motivasi aja, bukan untuk apa-apa itu. Apapun yang saya lakukan,
saya tidak pernah melakukannya separuh-separuh. Pertama, kalau ada sesuatu, saya lakukan sekarang. Karena apa? Saya tidak mau melakukannya nanti. Karena, mengapa tidak nanti? Karena setiap waktu itu ada tuannya. Tuannya itu adalah setiap waktu itu ada pemiliknya. Kalau pada hari ini, misalkan sekarang saya punya 2 pekerjaan. Satu makan, yang kedua misalkan membaca. Dan saya punya waktu untuk makan dan membaca. Kalau saya tunda membacanya, nantilah malam saya membaca. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi malam nanti. Mungkin malam nanti tiba-tiba ada tamu yang datang sehingga saya tidak jadi membaca. Jadi setiap waktu itu ada tuannya. Jadi begitu kita ada waktu, lakukanlah. Karena waktu itu harus dibuat. Kita tidak bisa menunggu waktu itu kosong, baru kita isi. Tapi kita yang harus membuat waktu itu kosong. Karena sebenarnya waktu tidak akan pernah kosong. Ada dompet mama ya di ruang Kita makan buka ya. handphone kita nyalakan handphone kita, itu bisa habis 5-6 jam loh. Waktu itu tidak akan pernah kosong. Tinggal kita mau isi dengan apa. Itu yang pertama. Kalau bisa jangan sedikit pun menunda. Yang kedua, yang selalu saya ingat, yang selalu saya camkan di dalam hati dan saya lakukan adalah, kalau melakukan sesuatu, itu lakukanlah dengan standar yang tertinggi gitu. Jadi misalkan diminta oleh guru membuat tugas. Kalau adik-adik bisa menjawab soal itu dengan 1 halaman, jangan jawab setengah halaman. Jawablah dengan 1 halaman. Kalau bisa menjawabnya dengan 2 halaman, jawab dengan 2 halaman, jangan setengah halaman. Jadi lakukan yang betul-betul yang terbaik menurut kita. Kalau kita mengira itu sudah yang terbaik, yakinlah bahwa orang lain pun akan melihatnya baik. Tetapi kalau kita melakukannya seadanya, setengah halaman aja lah, misalkan seperti itu ya. Maka kalau kita sudah seperti itu, maka itu namanya tanggung-tanggung, dan orang ketika memeriksanya juga melihat bahwa ini adalah pekerjaan tanggung-tanggung. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan adik-adik semua. Maaf saya nggak ada persiapan ini, jadi apa yang kepikiran aja. Gitu Bu Tin, apa yang bisa saya sampaikan, moga-moga bisa menginspirasi. Kalau ada yang mau bertanya, saya siap. Insyaallah. Oke, terima kasih Pak Kunaifi, menarik sekali. Jadi memang semuanya Allah yang mengatur Pak Kunaifi. Jadi kita malam ini tanpa rencana, kita kemarin berencana nggak jadi ya Pak. Sekarang malam ini kita nggak berencana malah terjadi. Jadi kebetulan Pak, saya ini kan termasuk calon guru penggerak. Jadi calon guru penggerak ini, alhamdulillah programnya Pak Nadim ini kan. Salah satu programnya adalah pembelajarannya ini berbeda dengan pembelajaran zaman dulu. Jadi kita memakai istilahnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran ini menggunakan berbagai macam sumber, berbagai macam proses belajar, dan berbagai macam produk yang membuat anak-anak ini bisa menjadi murid yang merdeka belajar gitu Pak. Nah kebetulan alhamdulillah kita malam ini diberi Allah kesempatan. Jadi tanpa kita rencanakan, tanpa kita duga, kita bisa bertemu Bapak. Dan di samping pembelajaran yang berdiferensiasi ini, murid-murid ini sekarang kan yang terkenal kan kecerdasan sikap, kecerdasan apa namanya itu Pak ya. Dalam pembelajaran di samping kita ngajar ilmu, kalau zaman dulu kan ada akhlak, adab segala macam. Kalau sekarang namanya keterampilan sosial emosi Pak. Jadi juga ini tanpa kita rencanakan, Bapak banyak sekali ini memberikan anak-anak itu bagaimana mengenal dirinya, bagaimana mereka nanti mengelola emosi. Dari yang Bapak ceritakan tadi saya terharu lah, saya tidak mengira loh Pak, Bapak ini seperti itu. Karena kadang saya berpikir gini, Pak Kunaifi ini sombong gitu nah. Jadi anak-anak kita jangan mudah menilai orang ya. Saya menilai Pak Kunaifi ini, orang sukses sombong gitu. Tapi saya kadang-kadang melihat orang yang sombong itu sebenarnya ada sesuatu yang ditutupinya. Nah, saya baru tahu nih cerita Pak Kunaifi jadi kenek oplet, orang kampung, segala macam itu susah-susah, pemalu. Dan ini Pak, ini semoga menginspirasi betul bagi anak-anak ini. Bagaimana Pak Kunaifi ini bisa merubah dirinya dari yang penakut tadi, bisa menjadi orang yang luar biasa ya nak. Kita bisa lihat ada betul-betul orang takut berbicara di sini ya pada diri Pak Kunaifi ya. Nah, ini juga semoga ini jadi inspirasi bagi anak-anak, karena anak-anak ini kan Pak, untuk melatih mereka berani berbicara itu memang harus diberi support terus, diberi semangat terus. Ayo anak ngomong, belajar gitu.
Nah, kita lihat sajalah Pak Kunaifi yang mengaku dulu takut berbicara sampai saya kasihan kali jauh kali jalannya pulang itu ya. Sampai jadi orang yang seperti ini loh. Nggak ada sama sekali bekas-bekasnya penakut bicara. Oke, mungkin kita nggak akan berlama-lama lagi, tapi silakan anak-anak Ibu kasih kesempatan. Ini kan kita kasihan paketnya ini Pak, anak-anak kita ini Pak. Bukan kalau waktu saya yakin ini sampai jam 12 malam dia kuat. Cuma Google Meet ini kan agak banyak ini paketnya. Silakan anak-anak yang mau berbicara langsung aja, hidupkan mic-nya dan langsung tanya. Berani, berani, dan berani. Kalau kalian tidak berani, kalian tidak belajar apapun ya. Kalau kalian penakut, kalian akan di situ terus. Jadi tidak ada salahnya kalian belajar, lalu kalian tidak mampu, itu tak salah, tak masalah nak. Kalian tidak akan langsung menjadi ahli berbicara dengan sekali dua kali ngomong. Perlu 1000 kali belajar biar pandai ya nak. Jadi jangan malu, ayo. Sekarang apa yang terasa di dada kalian ceritakanlah. Silakan hidupkan mic-nya dan bicara. Oke Pak Kunaifi, sambil nunggu anak-anak ini juga, saya mau masih motivasi juga ke anak-anak ini. Seperti ini kan saya kan udah hampir putus asa nih Pak Kunaifi, pasti sibuk lah. Udahlah, saya kan tak cerita lagi nih kapan kita akan bertemu. Tapi kalau emang kita yakin Allah itu maha memberi kita akan memberi kita kemudahan. Contohnya kita hari ini bisa bertemu. Ini saya rasa juga rezeki dari anak-anak yang hadir malam ini. Anak-anak kalian bayangkan ya anak-anak ya, kalau kita mendatangkan pembicara seperti Pak Kunaifi ini itu bayarnya mahal loh anak-anak. Kalian bisa kita bisa diberi Allah kesempatan gini dan itu gratis, kalian hanya perlu bayar paket. Kalau kita mendatangkan orang untuk memberi kita motivasi, wah kalian bayar tiket loh ini 500.000 sampai 1 juta loh ini anak. Ayo silakan bicara ya. Tapi, yang mau curhat boleh juga. Boleh juga. Dan ingat anak-anak, kesempatan itu betul-betul tidak datang 2 kali loh. Kadang kesempatan itu memang hanya satu-satunya ini. Jadi kalau kalian tidak manfaatkan kesempatan lewat. Sekarang ada kesempatan, ayo silakan bertanya. Tadi yang berani ribut, mana suaramu? Ayo. Isan, Bu. Isan. Jadi anak-anak, letakkanlah keberanian kalian itu pada tempat yang tepat. Pakai habis, Bu. Kalau kalian cuma berani merusuh, itu adalah keberanian level paling cemen gitu ya. Jadi kalau kalian berani belajar, nah baru kalian calon-calon orang hebat itu. Ya silakan Farel. Langsung mati mic-nya. Raffi, mana Raffi ini? Ayo Raffi. Raffi masih ada nggak Raffi di sini ya? Raffi, ayo Raffi. Raffi yang Kalau mana, nanya di chat boleh Bu? Boleh, silakan saya bacakan ada chatnya. Silakan kalau ada yang mau nanya di chat boleh juga. Cuma kalau di chat kan sulit untuk panjang-panjang kan, kalau ngomong bisa langsung. Iya, atau mungkin terlalu terkesima ini sama Pak Kunaifi ya, sehingga tidak tahu lagi berkata-kata. Tapi di antara anak-anak ini Pak, seandainya ada yang terinspirasi dan besok berhasil juga sukses, bisa melalang buana, tidak usahlah sampai 26 negara, tadi agak 66 negara jadilah ya. Amin. Amin ya anak-anak ya. Oh iya. Aminkanlah. Iya. Amin, Bu. Amin. Indra. Anak-anak silakan bicara ya kalau mau nanya. Tapi kalau kalian nggak ngomong, Ibu yang ngomong nih daripada diam-diam aja. Lanjut, Bu. Pak Kunaifi, saya mau cerita juga nih Pak Kunaifi. Mungkin bagi anak-anak yang lain juga bisa dengar ini. Saya itu dulu pernah Pak, waktu zaman saya SMP, itu saya melihat teman saya itu berfoto di depan Universitas Gadjah Mada, Pak. Jadi saya yang juga, kita kan zaman dulu nggak seperti sekarang, informasi itu kan nggak banyak. Jadi saya itu SMP kelas 2 itu sudah punya cita-cita. Besok saya akan kuliah di Universitas Gadjah Mada. Begitu Pak Kunaifi. Dan anak-anak, kalau tekad kita itu memang sudah kuat, jalan itu ada. Allah itu maha kaya, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha berkehendak. Tidak ada yang tidak mungkin kalau memang kalian berjalan ke sana. Ya, bedanya yang berjalan dengan tidak berjalan yaitu yang berjalan sampai, yang tidak berjalan di situlah terus. Oke, kalau tidak ada mungkin Pak Kunaifi boleh istirahat. Ini lagi anak-anak. Saya mau tambahkan sedikit kalau nggak ada yang mau tanya. Sila Pak. Jadi saya sepakat dengan
dengan Bu Tin tadi, bahwa kadang-kadang inspirasi itu datangnya tidak disangka-sangka. Kemudian melihat orang berfoto di depan kampus UGM yang terkenal itu, kemudian Bu Tin pun ingin ke sana dan akhirnya tercapai keinginan untuk sekolah di Jogja gitu. Itu pula yang saya coba tanamkan kepada anak-anak. Kebetulan itu kami berkesempatan, tidak harus hebat itu gitu ya. Tapi intinya kita bisa tanamkan, kita bisa munculkan keinginan itu di dalam hati. Dan memang tidak ada yang setelah saya simpulkan, tidak ada yang terjadi kalau tidak diusahakan. Jadi kita memang harus ada upayanya dulu, baru kita akan sampai di situ. Tetapi upaya itu memang tidak cukup. Pada ujungnya, memang hanya yang di atas juga yang akan memutuskan jadi atau tidak. Jadi kalau dari pengalaman saya, dari semua yang saya dapatkan, itu semuanya adalah hasil upaya. Tetapi tidak semua upaya saya itu jadi gitu. Mungkin dari 10 yang saya upayakan, mungkin 7 yang jadi. Yang tidak jadi ini mungkin Allah berpikir bahwa justru kalau jadi mungkin tidak baik untuk saya. Jadi kita berbaik sangka kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi makanya saya waktu ke Swiss, saya ajak anak-anak, saya ajak Zia juga, pergi ke sebuah universitas namanya ETH. ETH itu saya dalam bahasa Jerman, tapi intinya Albert Einstein itu kuliah di situ dan beliau mengajar di universitas itu. Jadi kami masuk ke kampusnya, tempat kerjanya Einstein, kemudian setelah itu kami pergi ke kota Basel namanya. Di Basel itu ada museum namanya Museum Einstein. Dan kita melihat bagaimana tokoh besar itu didokumentasikan. Jadi ternyata beliau itu memang dari kecil itu sudah punya kecenderungan kepada matematika. Jadi ada rapornya, ada komentar dari gurunya ketika masih sekolah itu, bahwa matematika itu memang bagus, tulisan tangannya ada di sana itu. Jadi dia beruntung karena semenjak kecil dia udah tahu bakatnya apa dan dia kembangkan bakatnya itu. Nah mungkin adik-adik kalau sudah tahu bakatnya apa, sebaiknya dicoba dikembangkan. Biasanya bakat itu ketahuannya belakangan, tapi bisa juga cepat. Salah satu tanda-tanda bahwa itu adalah bakat kita adalah biasanya kita suka melakukannya, walaupun tidak ada yang nyuruh kita. Gitu. Tetapi tidak semua yang kita sukai itu adalah bakat. Tetapi yang kita sukai itu sebagian itu adalah bakat kita. Mungkin itu yang perlu dikembangkan. Siapa tahu nanti akan sukses di bidang itu. Karena tidak semua orang harus sekolah seperti saya. Tidak semua orang harus jadi artis. Tidak semua orang harus jadi atlet. Karena setiap orang punya keunggulan masing-masing. Mudah-mudahan sudah pada kenal dengan bakatnya. Kalau tidak, nanti insya Allah ketemu. Itu Bu Tin. Oke Pak, terima kasih sekali ya Pak Kunevi ya. Alhamdulillah kami berkesempatan ketemu dengan Bapak. Semoga yang Bapak lakukan malam ini memberi inspirasi bagi anak-anak dan menjadi amal soleh bagi Bapak. Terima kasih Pak. Amin. 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 Oke Pak, selamat istirahat ya Pak ya. Ya, kalau gitu saya boleh pamit ya Bu ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih ya adik-adik semua atas kesabarannya mendengarkan. Ya Pak. Sehat selalu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan, wah telat ya. Oke lah. Ini ada pertanyaan dari Adit, sorry Adit telat. Perkenalkan Kancangan nama aja, saya Bu, Adit kancangan. ya, dari kelas 99. Mau bertanya, pada saat ini banyak sekali kaca jendela di gedung-gedung diganti dengan cermin. Oh iya, ini Pak Kunevi udah pergi nih. Emang jawaban Pak Kunevi sekali. Oke, tak apa-apa, nanti biar Zia aja menjawabkan ya Zia. Oh, ini Zia, telat baca pertanyaannya Zia. Ini ada Aditya, dia nanya kenapa sekarang banyak sekali kaca di cermin di gedung-gedung gitu. Oke, nanti tanya Google aja lah, Papa Zia udah kita bilang istirahat tadi. Oke anak-anak. Oke ya Aditya, sabar ya. Oke anak-anak, sekarang kita percepat tutup atau kita lanjutkan ini? Molong. Bagaimana? Oke,
kita tutup dulu sebentar ya. Tadi emang betul-betul lah Ibu bersyukur sekali bahwa kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan ahlinya dari pelajaran kita ini, yang di samping memberikan materi yang memang sesuai dengan pelajaran kita hari ini, juga itu mampu menggugah semangat kita untuk belajar. Kita juga tadi diberi rasa empati terhadap teknologi yang ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan, dan tentu akan banyak sekali ilmu lain yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya dari pertemuan kita tadi. Nah, mungkin kita sampai di penghujung acara saja. Nanti setelah ini anak-anak kalau masih mau lanjut, kita bahas soal soal ujian akhir atau segala macam, bisa kita lanjut setelah kita tutup ini ya. Nah, sekarang kita tutup dulu pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan atau rangkuman? Ya, yang menunjuk orang, ingat 1 ke orang, 4 ke kita. Siapa yang bilang Ihsan tadi? Silakan bicara. Beranikah kamu? Gilang Bu, Gilang Bu yang bilang Bu, Gilang Bu. Gilang Asri Ramadan. Ingat kesepakatan kelas, ngomong gantian. Sekarang gini Nggak aja. sengaja, Bu. Yang berani, yang mau belajar jadi anak berani, ngomong. Tidak ada ketentuan ngomong kalian tuh benar apa salah. Siapa yang berani ambil kesimpulan? 1. BG. Oke, jadi dari kesimpulan cerita yang diceritakan oleh Pak Kusnaidi tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Mantap. Jangan pernah menunda-nunda hal yang seharusnya dilakukan sekarang, namun Ya, lanjut Ilham. Kalian masih dengar? Ya, kenapa, Bu? Apa itulah Bu, nggak ngerti lagi Bu. ya, tapi Ibu paham. Yang pertama kalau bilang jangan menunda, tadi jangan apa tadi? Boleh juga anak-anak tulis di kolom chatting ya. Kayak ini Aditya Utomo, dia menjawab motivasi dari Pak Kunaifi. 1, tidak boleh menunda waktu. 2, kalau melakukan sesuatu lakukan dengan semaksimal mungkin. 3, kalau kamu pemalu, kamu harus lawan rasa malu itu. Berarti kita harus kenal diri kita, dan kita belajar untuk menjadi diri kita yang lebih baik ya anak-anak ya. Bagus sekali nih Adit. Ada lagi yang bisa ngasih kesimpulan, terutama tentang materi kita. Ini tentang sosial emosinya bagus sekali ya. Kalian berhasil mengenal, menerima hal-hal positif dari yang dibicarakan Pak Kunaifi tadi. Kalau tentang materinya apa tadi yang kalian ingat? Kesimpulannya apa? Susi. Yo, yang berani. Apa, Bu? Silakan. Apa kesimpulan materi kita hari ini? 1, teknologi tadi. Tadi ada bicara teknologi ramah lingkungan, ada teknologi tidak ramah lingkungan. Kira-kira apa itu kesimpulannya ya? Jadi kita harus menghemat bahan bakar kendaraan. Oh, mantap Raffi. Setuju sekali ya. Jadi tadi Pak Kunaifi ada ceritakan bahwa fosil itu untuk menjadi minyak, untuk menjadi energi itu memerlukan waktu jutaan tahun, dan perjalanannya itu bisa dari India sampai ke Rumbai gitu. Jauh sekali ya. Jadi harus dihemat karena walaupun kalian berduit, walaupun kalian mampu membeli, tapi kalau kalian menghemat berarti kalian memberi kesempatan anak cucu kita besok untuk bisa juga menikmati yang kita rasakan. Siapa lagi berani? Yang berani, yang mau belajar berani. Yang mau bagikan airnya. Wes, kamu bagiin apa ini, Gilang? Tutup lagi Gilang. Mobile Legend. Nggak sengaja kali ya. Gilang, hapus Gilang. Astagfirullahaladzim. Gilang,